Mari kita satu dalam doa. Itulah iman kami Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu pasti digenapi. Karena kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada sore hari ini, itu semua karena Tuhan membuktikan janji-janji-Mu ya dan amin. Di mana Tuhan telah mau memberikan kasih-Mu bagi setiap kami rela mati di atas kayu salib. Sehingga kami di mata Tuhan bukan lagi orang berdosa, tapi anak-anak kerajaan surga, orang-orang kudus-Mu yang telah ditebus harganya sudah lunas di atas kayu salib. Dan sebagai orang-orang kudusnya Allah, Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Oh Allah yang senantiasa menyertai kami dengan sempurna, membuat kami terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kami terjaga, terpagari, terlindungi. Kami terus mengalami pengurapan demi pengurapan yang terus sempurna, walau ada tantangan, ujian, masalah. Tapi kami pun percaya itu pun Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Amin. Karena dengan setiap tantangan, ujian, masalah, pola pikir kami diperkaya. Sehingga semakin hari kami semakin bisa mengerti, mengambil keputusan yang benar. Tidak lagi mendukakan hati Tuhan, tapi senantiasa mampu hidup mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami ada di penghujung tahun 2023. Semua karena kebaikan Tuhan. Dalam ungkapan syukur kami terus datang beribadah kepada-Mu. Setelah kami menyembah, memuji-Mu ya Bapa, saatnya juga kami terus mau didewasakan lewat setiap kebenaran firman yang Tuhan tabur. Kami percaya benih firman Tuhan berikan bagi setiap kami, agar kami bisa mengerti kebenaran rencana-Mu, bisa mengerti jalan-jalan-Mu, bisa menyadari siapa musuh kami, siapa yang harus kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Oleh karena berkati kami oleh setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang hadir di sore hari ini, kami benar-benar pulang bawa berkat, pulang bawa mujizat, pulang bawa jalan keluar yang terindah, dan yang terutama semakin hari semakin membangun iman. Sehingga dengan demikian kebenaran firman yang Tuhan janjikan benar-benar terrealisasi dalam kehidupan kami. Amin. Kami sadar bahwa dalam penebusan Tuhan, tubuh kami bait Allah, sehingga kami dapat meraih kesehatan demi kesehatan sepanjang hidup kami dengan sempurna. Amin. Dalam penebusan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam penyertaan-Mu ada kuasa sehingga kami dimampukan dapat mengusir segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu hati pikiran kami. Bahkan dalam penyertaan Tuhan yang sama ada hikmat, kebijaksanaan, bahkan keberuntungan, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada, terus menyadari kenaikan demi kenaikan yang terus sempurna. Oleh karena itu kami buka hati pikiran kami ya Bapa, sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. amin. Sekali berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Dan terima salam saya dari mimbar. Shalom semua. Shalom. Shalom jemaat terkasih. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, walaupun hujan di luar, amin. Dan orang-orang yang luar biasa, karena ini momen Natal dan Tahun Baru, boleh taruh tangan di dada. Semua begini, ikuti saya. Tangan dua di dada. Oke. Terus kasih dulu senyum ke saya yang indah. Kasih senyum dulu. Karena orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan, saya percaya nggak akan penuh dengan tekanan. Amin. Orang yang tidak ada tekanan, mukanya sukacita. Coba lihat muka-mukanya sukacita dulu. Saya mau lihat dulu mukanya sukacita kayak gimana. Pasti nggak cemberut, amin. Amin. Puji Tuhan. Dan orang yang sukacita tersebut mukanya kasih kepada orang-orang yang belum kita kenal. Dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Ayo lihat kiri kananmu, terutama orang-orang yang belum kau kenal, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dan memang Tuhan inginkan hal yang demikian terus terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena minggu lalu saya sudah khotbahkan juga di tanggal 24, bicara Natal itu bukan hanya sekedar 1-2 momen di hari atau di bulan Desember saja. Karena bicara kehadiran Tuhan, Tuhan lanjutkan dengan penyertaannya. Begitu, yang seharusnya Natal itu bisa selama-lamanya dan setiap saat. Karena Yesus telah rela mati bagi kita, menebus dosa pelanggaran kita. Harusnya membuat kita sukacita. Bahkan Tuhan pun berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Damai sejahteranya Dia berikan, kelimpahannya Dia sediakan. Harusnya orang percaya bisa Natalan setiap saat. Setuju gak kita? Amin ya. Tetapi kita akan belajar lagi di akhir tahun 2023 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul khotbah saya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa?
Jangan lupakan kebaikan Tuhan. kebaikan Allah. Yang Tuhan mau kita selalu ingat kebaikan-kebaikannya. Dengan cara apa? Melihat kehidupan kita sendiri. Melihat kehidupan kita sendiri. Bahwa yang Tuhan janjikan tetap kelimpahan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kelimpahan itu senantiasa benar-benar Tuhan nyatakan. Tetapi iblis kan nggak mau kita menyadarinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga tahun demi tahun banyak orang percaya walaupun Natalan besok dia gerutu lagi. Gitu. Walaupun Natalan besok kedagingan lagi. Padahal yang Tuhan kehendaki tidak demikian. Tuhan mau kita senantiasa ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih nafas, Tuhan kasih keselamatan, Tuhan kasih apalagi kesehatan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan kasih juga segala berkat-berkat yang senantiasa semakin hari semakin naik, bukan turun. Kalau dengarin khotbah saya udah 3 minggu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu saya ngejok begitu, uang jajan SD ke SMP aja naik. Setuju nggak? Ya kan? Dan untuk bisa meraih uang jajan SMP, perlu lewati ujian demi ujian. Dan setiap ujian itu pun ternyata Tuhan izinkan. Kalau kita mau kaitkan dalam Roma 8 ayat yang ke-28, Tuhan berkata dalam kebenaran firman-Nya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Sehingga kalau kita memandang kepada Tuhan, kita juga akan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita sadari bahwa setiap ujian, tantangan, masalah Tuhan izinkan untuk apa? Mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dapat mengucap syukur. Kenapa? Karena dalam setiap tantangan, ujian, masalah pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Ada amin. Coba buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Boleh dibantu di depan? Ya kalau mau catat juga silahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saran saya selalu kepada jemaat Tuhan, datang beribadah itu jangan hanya sekedar mendengar. Tapi mari mulai mencatat, lalu bawa pulang catatan itu dan merenungkannya kembali. Gitu. Saya ada satu kisah tadi siang, gitu, saya punya teman baik, begitu. Terus saya telepon dia tadi siang. Karena waktu Natalan sama saya cuma WA dia, selamat Natal gitu, saya bilang. Selamat mau masuk tahun baru, saya bilang begitu. Tadi saya ada kesempatan, saya telepon dia. Gitu. Bro, apa kabar? Baik, selamat Natal ya, selamat mau masuk tahun baru, saya bilang gitu. Terus saya tanya lagi, tadi ibadah di mana? Saya tanya gitu, tadi pagi. Oh, ibadah di sini, bro, dia bilang begitu. Terus isi khotbahnya apa? Saya bilang, padahal baru tadi pagi dia ibadah. Saya tanya isi khotbahnya itu tadi siang jam 1, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tanya dia, ibadah tadi pagi jam 1 siang, semua tidak sirna. Nanti teliti dalam Matius 13. Benih, tentang benih yang ditabur. Kalau kita tidak meminta pertolongan kuasa Allah atau punya motivasi untuk mau, kalau saya mau kaitkan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Allah dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita nggak punya motivasi untuk membangun iman percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap minggu kita dengar khotbah, di waktu yang sama juga bisa semuanya sirna. Gitu. Makanya dalam Matius 13 itu arti tentang perumpamaan benih yang ditabur di pinggir jalan itu bicara benih ditabur, firman ditabur, iblis mencuri. Iblis mencuri dengan cara apa? Ya membuat kita tuh kayaknya gampang lah firman. Padahal Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Tuhan mau setiap orang percaya, kalau mengaitkan dengan khotbah minggu lalu, Natalan setiap saat. Ada amin. Kalau mengenai khotbah hari ini, tetap Tuhan mau kita mengingat dan bahkan terus sadar kebaikan Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Dan Tuhan mempersiapkan kebaikan Tuhan itu bukan flat. Tuhan mempersiapkan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu naik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada amin. Amin. Cuman kadang-kala kita sendiri yang membatalkannya. Kita sendiri yang membatalkannya. Contoh tentang pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan. Inilah yang Allah katakan. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena Allah adalah sang pencipta, kita adalah ciptaannya. Dia sangat amat tahu apa yang dia ciptakan dan apa yang dia taruh kepada ciptaannya.
Kalau Allah sendiri sang pencipta berkata bahwa pencobaan yang kita alami biasa, nggak akan melebihi kekuatan. Banyak orang percaya tanpa kebenaran firman berkata pencobaan yang saya alami, Bapak nggak alami sih. Gitu. Dan saya mau berkata, kadang sama banyak orang yang berkata demikian, kita pun nggak bisa tukeran pencobaan. Kalau kita tukeran, belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menerima pencobaan yang saya alami. Begitupun saya tidak mungkin bisa menerima pencobaan yang Bapak Ibu alami. Karena belum tentu kita siap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum tentu kita siap. Tetapi Tuhan amat maha tahu. Ada amin. Makanya firman nggak berhenti sampai di sini, lanjutkan. Karena sebab Allah apa? Setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatan. Dari dua kalimat yang kedua ini kita bisa dapat tahu. Pertama, Allah tahu kemampuan kita karena Dia sang pencipta. Ada amin. Tetapi dalam segala kemampuan yang Dia sediakan, ternyata Dia pun tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Pandangan matanya selalu melihat kita. Gak ada amin. Amin. Pandangan matanya gak pernah lalu daripada. Sebab Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu melampaui Kekuatan. Artinya apa? Allah akan turun tangan. Lalu dilanjutkan pada waktu kamu dicobai, bukan melebihi ya. Oke? Bukan melebihi. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu apa? Jalan Siapa yang keluar. memberikan jalan keluar yang terbaik? Tuhan. Coba ingat-ingat berapa banyak masalah yang sudah kita dapat lalui. Dengan segala jalan keluar demi jalan keluar yang sebelumnya kita belum bisa pikirkan. Tapi Tuhan sedia sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada di penghujung tahun 2023 ini. Ada amin. Amin. Tapi iblis memang maunya menggoncong kita. Coba buka Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tuhan maunya kita percaya bahwa segala kehidupan kita ini berkat dari Allah. Dan berkat itu gak pernah susut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat Allah itu gak pernah susut. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Dan hidup dalam segala apa? Ini kehendak Allah. Semakin hari semakin berlimpah. Sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan. Tuhan mau kita semakin pandai, cerdas, pintar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pegang apa yang Tuhan janjikan. Dan apa yang Tuhan janjikan itu akan membangun iman. Karena apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran firman Allah. Setiap firman yang ditabur akan membangun iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan setiap kebenaran firman merujuk kepada 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Dan orang yang diajar akan semakin pandai kan? Artinya apa? Orang yang diajar, orang yang membangun iman, orang yang tahu firman, kalau semakin pandai dia akan gampang lulus ujian. Sepakat? Gampang lulus ujian. Orang yang terus lulus nggak hanya terus menikmati uang jajan SD, tapi dia terus naik kelas, dia bisa nikmati uang jajan SMP. Dan sadar tidak sadar, kita kan banyak diberikan apa? Kelulusan. Karena berkat yang kita terima semakin hari semakin besar, Bapak Saudara sekalian. Dulu belum berkeluarga, sekarang datang ke gereja dengan keluarga. Berkat gak? Berkat. Karena bicara bisa hidupin keluarga, pasti berkatnya gak sama ketika waktu kita sendirian. Setuju? Benar gak Pak? Iya. Dan kita tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan selalu sediakan. Dalam segala gerutuan kita, kesalahan kita kepada Allah, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Makanya penulis surat Yakobus berkata demikian, Yakobus 1 ayat 17. Buka Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Allah itu gak pernah kasih yang buruk, Allah selalu kasih yang baik. Tetapi Yohanes 10 ayat 10 bagian A berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri apa Pak Bu?
Damai Damai sejahtera. sejahtera. Dalam kebenaran firman, saya sudah singgung minggu lalu, Tuhan telah kasih damai sejahtera. Tuhan tinggalkan damai sejahtera itu. Tapi orang-orang yang bisa memiliki damai sejahtera adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Setia dalam kebenaran firman. Karena banyak orang hari ini baca, damai sejahtera kuku berikan, damai sejahtera kuku tinggalkan, Yohanes 14 ayat 27. Tapi kalau dia tidak pernah mau merenungkannya, jangankan besok, 2 jam kemudian, damai sejahtera bisa hilang kembali. Kenapa? Karena dia nggak pegang firman. Karena firman tidak menguasai hati pikiran, Bapak Saudara sekalian. Sehingga bagaimana dia bisa mau lulus ujian? Dan akhirnya ketika iblis datang menggocok, menipu, dia nggak berkemenangan. Sehingga banyak orang percaya tahun demi tahun mengharapkan sesuatu yang begitu besar. Padahal firman Tuhan berkata, rancanganku rancangan damai yang memberikan hari depan yang penuh dengan. Nggak ada orang yang berharap miskin, setuju nggak tidak? Ada orang yang berharap di sini miskin terus? Enggak. Dan Tuhan sediakan pengharapan itu. Ada orang yang mau sakit-sakitan terus? Maunya kan tetap sehat. Itu pengharapan setiap manusia. Dan Tuhan sediakan pengharapan itu. Ada amin? Nggak ada orang yang mau hidup terus sendiri. Makanya Tuhan kasih beberapa orang di sekeliling kita untuk kita bisa bersosialisasi. Itu harapan. Tuhan sediakan, Bapak Saudara sekalian. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena janjinya dalam 1 Korintus 10:13, Dia adalah Allah yang akan selalu berbuat baik bagi setiap kita. Tapi iblis kan maunya menggocok. Makanya kita perlu membangun iman. Masuk 2024, jangan lupakan kebenaran itu. Ada amin, Bapak Saudara sekalian. Karena Tuhan mau kita terus diangkat naik, bukan jadi kepala, bukan ekor. Kalau saya mau katakan kepada banyak orang, kita ke dalam Tuhan, Tuhan sediakan Natalan setiap saat. Sukacita selalu. Tapi bicara sukacita itu kan bicara juga membangun sukacita itu dalam diri kita. Dengan apa? Dengan mau membangun iman. Orang yang semakin banyak baca firman, dia akan semakin banyak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia akan semakin banyak tahu. Kalau Tuhan mau kita menghasilkan buah dalam penyertaannya, ayo bangun iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan biarkan kedaginganmu terus menggagalkanmu. Sehingga banyak orang percaya masuk tahun demi tahun yang harus semakin hari semakin bisa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih. Tapi banyak orang tidak membangun iman, Bapak Saudara sekarang bangun pagi, dia pikir Allah gak menyertai. Habis mengucap syukur, terima kasih Tuhan aku bisa bangun pagi hari ini. Dia lupa dia dikasih nafas oleh Tuhan. Lupa mengucap, turun dari tempat tidur sehat. Dia lupa mengucap syukur bahwa kesehatan dari Allah. Dikasih tanggung jawab untuk bisa menghasilkan. Ya seorang anak SD kan disekolahkan sama orang tuanya, itu kan bicara tanggung jawab. Ada amin? Untuk bisa apa? Menghasilkan kepandaian dalam pikirannya. Tanggung jawab itu bukan untuk membebani Bapak Saudara sekalian, tetapi untuk mempermudah hidupnya di hari-hari ke depan. Beda anak yang cuma lulusan SD sama anak yang lulusan S2. Setuju nggak? Benar ya? Pendapatannya beda. Sama-sama hidup? Sama-sama orang Kristen? Sama. Tapi yang satu lulus SD, yang satu cuma lulus, yang satu lagi lulus S2. Secara logika mana yang dapat berkat banyak? Yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan banyak kasih tanggung jawab kepada kita, tapi banyak orang percaya tidak menyadari rancangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bagaimana dia mau lulus? Karena Ayub 3 ayat 25, tampilkan Pak Bu, Ayub 3 ayat 25. Yang kutakutkan itu yang menimpa, yang kucemaskan itu yang mendatangi. Tuhan mau kita damai sejahtera, tapi banyak orang lebih senang. Tuhan saya maunya takut aja deh. Tuhan saya maunya cemas aja deh.
Tuhan katakan aku menyertaimu. Mereka berkata, Tuhan aku maunya jalan sendiri aja deh. Sehingga masuk tahun 2024 bukan semakin mengingat segala kebaikan Tuhan dan sulit mengucap syukur. Tapi khotbah sore hari ini mengajarkan kita untuk terus ingat segala kebaikan Allah. Ada amin. Dengan cara apa? Bangun iman. Bangun imanmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 4 ayat yang ke-11, 12, 13. Dan ia di situ huruf besar, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Semua pribadi ini membagikan kebenaran firman. Lalu dilanjutkan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang apa? Kudus. Tanpa firman kita nggak sadar kita orang kudus. Benar nggak? Ya, tanpa firman kita nggak sadar kita orang kudus. Ibrani 10 ayat 10 selalu saya ulang-ulang pada jemaat Tuhan. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendak Allah kita dikuduskan satu kali sampai selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dikuduskan lewat kematian Yesus. Tapi Ibrani 12 ayat 14, nanti kembali lagi kepada Efesus, belum selesai. Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian. Klik. Berusaha hidup damai dengan semua orang. garis bawah kata berusaha, ada inisiatif bagi saudara sekalian. Dan apa dikatakan? Kejarlah apa? Kudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan. Kenapa dikatakan di dalam pasal 10 ayat 10? Karena kehendak Allah kita telah dikuduskan satu kali sampai selama-lamanya. Tapi di pasal 12 ayat 14 kejar kekudusan. Karena kekudusan yang Allah telah berikan bagi saudara sekalian, tanpa kita mau meraihnya atau membangunnya atau mendewasakan iman kita, kekudusan itu tidak akan bisa kita rasakan dan tidak akan terbentuk dalam hidup kita hari lepas hari. Kalau orang nggak membangun iman, gimana dia mau mengatakan saya telah dikuduskan dan saya mampu menolak dosa? Amin. Sehingga tanpa hal yang demikian, tanpa membangun iman yang benar kepada apa yang Tuhan janjikan, tidak sedikit banyak orang percaya masuk tahun yang baru, mukanya tetap mutung terus. Karena memang iblis mau mengarahkan damai sejahtera itu benar-benar hilang, Bapak Saudara sekalian. Pertama dia curi, tapi selanjutnya dia bunuh. Orang yang terus-menerus tidak damai, akhirnya imannya hilang. Padahal dari sisi Allah segala kelengkapan Tuhan telah kasih. Keselamatan Tuhan telah kasih belum? Penyertaannya Tuhan kasih? Yang seharusnya orang menyadari penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam dirinya. Saya tadi pagi katakan di Cawang, Bapak Saudara sekalian, orang yang bangun iman khususnya Tiberias, dia akan perjamuan itu nggak akan salah. Angkat tubuh, dia sadar Allah tersakiti agar dia tidak sakit-sakitan. Allah mencurahkan tubuh dan darahnya agar kita diselamatkan. Banyak orang habis perjamuan karena dia tidak membangun iman, bagi saudara, tercuri lagi, hilang damai sejahteranya, hilang kesadarannya dia akan penebusan Tuhan. Sehingga bukan hanya dengan berzina bercabul, dengan pola pikir yang takut khawatir, akhirnya imannya nggak tumbuh. Dan masuk tahun demi tahun, sukacitanya hanya di Natal, damai sejahteranya hanya di Natal, Desember. Tapi masuk Januari, Februari, Maret, apalagi nih mau tonton pemilu nih, aduh. Mohon maaf nih, Bapak Saudara, banyak orang di media sosial, khususnya orang-orang Kristen tuh udah kayak orang barbar, ya kan? Gitu. Yang di atas jadi kayak orang bodoh, mengadu domba yang di bawah, ya kan? Yang di bawah juga mau diadu domba. Padahal ketika menang dia nggak dapat apa-apa. Yang dapat apa siapa? Yang nyalon. Iya. Benar nggak? Iya. Kita dipermainkan pola pikir kita. Dan itulah rancangan iblis di dalam Tuhan. Tuhan mau kita tenang, damai, tapi banyak orang percaya lebih senang. Aduh Tuhan, jangan damai lah. Jangan damai lah.
Tanpa sadar banyak orang percaya mengatakan demikian. Tuhan maunya kita tenang. Tapi banyak orang percaya melangkah di luar Tuhan. Oleh karena itu bangun iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang membangun iman, dia akan menyadari. Orang yang membangun iman bukan hanya sekedar baca firman. Mazmur 1 ayat 2 berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang merenungkan firman, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan dapat menyelami kehidupannya. Orang yang merenungkan firman, dia akan dapat menyelami kehidupannya. Dia akan sadar nafas hidup yang dia miliki bukan daripadanya. Dia akan sadar kesehatan yang dia miliki pun bukan daripadanya. Dia akan sadar segala berkat yang dia miliki sampai hari ini pun semua karena kekuatan Allah menyertainya. Bayangkan, saya banyak lihat orang tukang pelecok aja kayak Yakub tuh kakinya, ya kan? Tahu cerita Yakub ketika ketemu Tuhan, itu ribut sama Tuhan, terpelecok pangkal pahanya, paham ya? Terpelecok aja tangannya, bisa bikin banyak kita? Tidak bisa. Bagus soal. Saya pernah cerita di sini 2 minggu atau 3 minggu lalu ketemu teman sore-sore habis kita mandi nongkrong depan rumahnya. Itu dia keluar pakai motor, bro gue sebentar pergi ya. Dia jalan naik motor, 5 menit kemudian kita dapat kabar, udah gak ada. Saya ke Cipto, lihat dia, rahangnya gak ketemu sampai dikubur. Bayangin, kenapa? Naik motor, dia tabrak ujung kontainer, pantat kontainer tuh dia tabrak. Dia lari kencang, dia bukan ambil kanan, dia ambil kiri. Pas ambil kiri, pantat kontainer lagi diparkir di pinggir jalan. Terus itu saya lihat Bapak Saudara, mata kepala sini. Ini dijahit dari sini sampai sini. Karena ininya hilang. Tapi kalau kita masih bisa sehat, masih bisa bernafas, percayalah semua karena kebaikan Tuhan. Amin, amin, amin. Yang udah umur tahu kita banyak pengalaman. Maut tuh cuma selangkah. Benar nggak? Tapi kalau kita bisa sehat sampai hari ini, percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin, amin. Amin, Bapak Saudara sekalian. Amin. Kita bisa punya kontrakan. Kita bisa ngontrak semua karena kebaikan. Kita bisa punya rumah, dulu gak punya rumah, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang seharusnya orang yang membangun iman, dia akan mengerti kehidupannya semua bukan karena kuat gagahnya. Sehingga orang yang membangun iman pasti memulai harinya dan akan menutup harinya dengan penuh ucapan syukur. Karena orang yang sadar segala berkat dari Tuhan, dia akan sulit untuk meminta. Orang yang meminta yang saya dapat teliti, kebanyakan kalau tidak dewasa dengan setiap iman yang dibangun, Bapak Saudara sekalian, dia akan selalu bisa paksa Tuhan, ingin paksa Tuhan. Kenapa? Tanpa kebenaran firman, dia selalu menjadi anak-anak. Karena definisi orang dewasa adalah perubahan pola pikir dalam pengambil keputusan. Dan Tuhan kasih firman dengan tujuan kita semakin hari semakin dewasa. Makanya Efesus 4 tadi berkata demikian, dan ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan apa? Pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kapan? Injil diberikan, firman diberikan dalam ayat 11 tadi sampai ayat 13. Efesus 4 ayat 13-nya. Sampai kita semua mencapai apa? Ya. Dan kedewasaan dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan apa? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kesatuan iman, bicara iman itu bukan hanya Kejadian 1 ayat 1. Karena Alkitab kita ini terdiri dari berbagai banyak ayat, dari Kejadian sampai yang akan memperkaya kita, Bapak Saudara sekalian. Bahwa kita bisa ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Dan orang yang semakin penuh imannya, dia akan semakin damai. Kenapa? Karena ketika dia banyak pengetahuan bahwa Allahnya tidak pernah meninggalkannya, Allahnya memperhatikannya, Allahnya memberkatinya, Allahnya mendewasakannya. Buat apa paksa Tuhan? Amin. Karena di dalam dia sebelum kita bisa memikirkan segala berkat yang dia sediakan pun, Tuhan terus angkat kita naik, bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Yang seharusnya kita bisa semakin berserah,
Seminggu ini saya ukur ketika saya bertobat itu usia 24 masuk 25, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahun ini kemarin baru beberapa hari lalu itu 9-10 hari lalu itu 48 tahun saya. Artinya setengah umur saya tidak kenal Tuhan, tapi setengah umur saya yang saya bisa hitung sampai hari ini. Dan itu terjadi juga di bulan-bulan seperti demikian ketika saya bertobat pertama kali di usia 24-25 tahun begitu. Lalu saya mengukur begini, Tuhan itu luar biasa. Sebelum saya kenal Tuhan, Tuhan pelihara. Nggak celaka, nggak bahaya, walaupun penuh dengan ketakutan. Begitu. Karena orang yang hidup di jalanan kan takut dicolong kebanyakan. Itu Bapak Saudara sekalian. Iya. Orang yang hidup di jalanan itu takut dicolong. Orang yang buat jahat takut dijahatin. Makanya banyak ketua penjahat itu maunya orang-orang yang baik yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang setia yang ada di sekelilingnya. Coba tanya. Kepala preman siapa pun tanya. Lo mau nggak ada orang-orang yang jahatin lo? Nggak ada, dia nggak mau. Dia mau orang-orang di sekelilingnya itu adalah orang yang baik, orang-orang yang benar. Kenapa? Karena dia takut. Dia takut. Saya lihat setengah umur saya, jangankan setengah saya ngaco, Tuhan tetap panggil saya menjadi orang benar. Hingga saya berpikir selanjutnya pun, kalau sampai hari setengah hidup umur saya dari yang ngaco bisa diperbaiki Tuhan, masa sisanya Tuhan tidak akan semakin membuat saya baik. Ada amin. Dengan cara apa? Bangun iman. Orang yang bangun iman pikirannya gak akan jahat. Orang yang bangun iman semakin dewasa dalam Kristus. Dan orang yang dewasa dalam Kristus gak gampang ambil keputusan yang salah. Gak gampang ambil keputusan yang salah. Ada beberapa teman bilang, oh lu khotbahnya gitu comot. Saya bilang, coba lo khotbah kayak gua deh. Saya mau katakan begini, walaupun comot-comot, hati orang kan dijamah. Ada amin. Amin. Karena segala yang dibagikan kebenaran firman, ada teman saya satu lagi bilang, kehidupan kebenaran firman itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita bisa merangkainya, dia bilang begitu, wah sangat kaya kita. Dan memang itulah yang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap ayat demi ayat, pengalaman demi pengalaman, begitu. Kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang baik itu Tuhan kasih. Tujuannya kenapa? Ketika kita merangkainya, kita akan disadarkan hidup kita ini bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Sampai di penghujung 2023 kalau Tuhan tetap baik, kenapa kita harus curiga sama Allah? Amin. Kalau Tuhan di penghujung 2023 ini selalu berbuat baik bagi kita, kenapa kita nggak berbuat baik bagi Tuhan? Artinya memposisikan diri dengan benar. Karena orang yang nggak diajar, dia balik Tuhannya untuk mengikuti kehendaknya tanpa dia mau mengikuti kehendak Allah. Itu kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang setiap hari dia berdoa tanpa menyadari penyertaan Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari penyertaan Tuhan kan banyak mintanya daripada banyak ucapan syukurnya. Nggak salah perjamuan, tapi saya sering dengar almarhum Bapak Gembala bilang, Son, you minum perjamuan seember, tapi kalau you gak punya iman dengan karya Allah, sia-sia. Dan banyak orang perjamuan kan, habis perjamuan, dia gak ucap syukur, dia gak berlutut, dia gak bersedih. Kebanyakan, Tuhan berkati hidupku, berkati rumah tangga, berkati masa depan. Padahal dia diselamatkan, itu berkat Tuhan yang sejati. Ada amin. Makanya Tuhan mau mendewasakan kita. Agar apa? Dengan setiap kedewasaan kita masuk tahun demi tahun yang baru, nggak akan lagi salah konsep. Apa? Salah konsep. Banyak orang yang tidak diajar, dia rubah konsep. Allah jadi hamba, dia jadi Tuhan. Padahal harusnya kita ciptaan yang harus menyembah dia selama-lamanya. Pagi hari sadar, kalau Tuhan kasih nafas, penyertaanmu sempurna Tuhan. Gak perlu takut, gak perlu bimbang. Ada amin. Iya. Lo bayangkan Allah yang punya surga dan bumi menyertai. Kita disertai presiden aja kayaknya bangga gak? Benar gak? Jangankan presiden, lurah aja mendampingi kita, keliling RW,
Bangga nih kita. Apalagi Allah di surga menyertai. Harusnya sulit kita meminta. Mari naikkan syukur. Orang yang menyadari kebaikan Tuhan, dia akan membangun iman. Orang yang membangun iman, sulit dia meminta. Dia akan membangun syukur setiap hari kepada Allahnya. Setuju kita? Dengan tujuan agar hati kita semakin baik. Orang yang banyak minta stres sendiri, bagus saudara. Percaya. Kenapa? Orang yang tanpa Tuhan, dia akan minta seperti sumur yang tiada ujung pangkalnya. Udah punya TV 32 inch, maunya TV yang 43 inch. Udah dapat 43 inch, baik saudara sekalian, maunya yang 55 inch. Udah dapat 55 inch, baik saudara sekalian, maunya 65 inch. Udah 65 inch, ada lagi yang baru 76 inch, dia beli juga 76 inch. Dan dia paksa Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak mengajarkan hal demikian. Tuhan mau hati kita berlimpah dengan syukur. Dan orang yang berlimpah dengan syukur, bagus saudara sekalian, dia akan menyadari Allahnya begitu murah hati baginya. Sehingga dalam segala kemurahan Allah yang dia sadari, dia pun mau membangun kemurahan hati bagi banyak orang. Ada amin. Orang yang sadar kekuatan Allah menyertai, dia akan maunya membagikan kekuatan Allah itu. Orang yang menyadari keselamatan yang Tuhan telah berikan, saya percaya dia akan digerakkan Tuhan untuk membagikan keselamatan itu bagi banyak orang. Bukan cari duniawi terus. Itulah yang membuat setiap manusia dapat bersuka cita. Banyak orang dipanggil jadi berkat, tapi nggak mau jadi berkat. Saya bukan bicara finansial saja, contoh tentang tenaga, kekuatan, kemampuan. Banyak rumah tangga bertengkar tentang apa? Membagi tenaga. Piring gak dicuci. Gue udah cuci ya kemarin ya. Belum. Padahal Tuhan izinkan, Tuhan kasih pandangan kecucian itu agar apa? Dia bagikan tenaga. Bagi apa? Pasangannya. Nggak perlu ukur, Pak saya udah capek kerja Pak. Kalau engkau menyadari kemurahan Allah, tenaga yang kau buang, Tuhan akan gantikan berlipat-lipat ganda. Ada amin. Lihat Musa. Musa berkata dalam Mazmur 90 apa? Usia manusia berapa? Coba buka Mazmur 90. Ayat berapa itu? Mazmur pasal 90. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan sebab berlalunya dan kami melayang banyak. Tapi tahu berapa usia Musa meninggal? 120. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu? 120. Kamu buka di dalam Ulangan pasal 34. Ayat 7. Musa berumur berapa? 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum apa? kabur, Kekuatannya belum hilang. Tapi apa yang Musa bilang di Mazmur 90? Karena Mazmur 90 itu ditulis ketika Musa mulai memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 40 tahun dia mencoba dengan kekuatan sendiri membela rakyatnya. Tapi dia sendiri ditolak oleh rakyatnya. Akhirnya dia pergi dari Mesir, melarikan diri. 40 tahun dia ada di padang gurun, menghilang. Tuhan panggil. Akhirnya dia menolak Tuhan. Aku petah lidah sampai berapa kali dan Tuhan mau membunuh dia. Kalau tidak istrinya memotong kulit katan anaknya dan mencorengkan darah daripada kulit katan itu. Musa diselamatkan. Begitu. Karena dia apa? Dia berpikir di padang gurun dia menderita usia 80 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan panggil dia memberikan kekuatan yang begitu luar biasa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. 120 tahun nggak ada kelemahan seperti apa yang Musa tulis di dalam Mazmur 90.
Tinggal kita mau berjalan dengan pola pikir kita yang selalu tertipu oleh muslihat iblis, atau berjalan dengan kebenaran firman yang seharusnya kita bisa percaya. Allah selalu bermurah hati bagi kita dengan sempurna. Ada amin. Amin. Ya, karena di dalam Tuhan, kekuatan yang bagi manusia lemah, Tuhan bisa ubahkan menjadi kekuatan yang begitu luar biasa. Amin. Tinggal kita mau berjalan dengan pola pikir kita atau tidak, atau berjalan dengan kekuatan Allah atau tidak. Dan Tuhan menggiring kita untuk berjalan dengan kekuatan Tuhan. Makanya saya katakan, orang yang membangun iman, dia bukan hanya mengucap syukur. Orang yang membangun iman, dia akan bisa melihat kemurahan Allah sepanjang hidupnya, tidak akan pernah berhenti. Dan kemurahan itu bukan hanya bagi dirinya Allah berikan, tapi juga bagi banyak orang. Ada amin. Amin. Kenapa demikian? Karena kalau kemurahan itu terus dibagikan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita benar-benar berlimpah sebenarnya. Iya, berlimpah. Cuci baju, cuci piring, ya kan? Terus apa lagi? Ngepel, udah selesai semua di rumah bersih, ya kan? Pergi ke tetangga. Ya. Pergi ke tetangga, shalom, masuk, ya kan? Piring kotor kita cuci. Yang punya rumah kan kaget, bener gak? Ini orang kok bisa berbuat demikian? Kesurupan apa enggak nih? Ya kita bisa bilang semua karena kekuatan Tuhan. Ada amin. Amin. Jadi berkat gak? Jadi berkat. Paling tidak jadi berkat, membuat syok orang lain. Dan kita berubah atau berbeda dari orang-orang dunia, bagus sekali. Saya pernah lakukan ini ketika tetangga di rumah mertua meninggal gitu ya. Bukan saya yang mandikan, saya bantuin mandiin. Gitu. Saya bukan orang Muslim, saya orang Kristen. Saya datang gitu kan, apa yang saya bisa buat? Saya bilang gitu. Nggak ada yang jawab. Di situ ada gentong, gitu kan. Saya ambil selang, saya nyalain selang, saya isi air. Saya isi air sampai penuh, ya kan. Terus biasanya ada orang khusus yang memandikan gitu ya. Dia lagi sambil mandiin, dia sabunin, saya siramin. Dia sabunin, saya siramin. Dia bilang, saya di sini ya, saya siram. Itu balik ya, saya balikin gitu. Tetangga tahu. Kita jadi berkat. Jadi berkat bagi saudara sekalian. Jadi berkat. Perlu bayaran enggak? Karena sesungguhnya kemurahan Allah begitu berlimpah bagi kita. Karena Tuhan mau kita menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dan kesaksian itu akan membuat kita sukacita. Kita nggak jalan lagi nunduk-nunduk di depan mereka. Kita bisa berbangga. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Amin. Ada amin. Amin. Ketika lebaran datang ke rumah dia, ayo masuk. Saya sama anak-anak masuk, ya kan? Bukan hanya sekedar disuruh makan minum, dioleh-olehin sampai sekarang, bagus saudara sekalian. Cuma satu kali buat baik, kebaikan dibalas berkali-kali. Bayangkan kita buat kebaikan bagi banyak orang, dan karena Tuhan menyertai kita dengan segala kemurahan yang begitu berlimpah, nggak mungkin kita gagal miskin bangkrut. Ada amin. Amin. Apa yang kita tabur, kita akan Tuai. Banyak orang percaya menyia-nyiakan. Kenapa? Karena dia tidak membangun iman. Orang yang tidak membangun iman sulit mengucap syukur. Kenapa? Karena pengetahuan benar tidak ada dalam hati pikirannya. Dan ketika tidak ada pengetahuan yang benar, sukacita pun sulit. Kepastian sulit. Terbentuk dengan indah sulit. Kenapa? Karena orang tanpa pengetahuan yang benar datang kepada Tuhan pun dengan salah. Tapi masuk 2024, ayo ubah hati pikiran kita. Ada amin bagi saudara sekalian. Penuhi dengan kebenaran firman, sehingga imanmu bisa semakin hari semakin dewasa di dalam dia. Dan orang yang semakin dewasa, hidupnya mulai dapat mengucap syukur. Kenapa? Karena dia akan renungkan firman itu siang dan malam. Dan dia akan dapat jumpai setiap kebenaran firman itu adalah kebenaran. Dia akan dapat jumpai Tuhanlah yang membuatnya bisa sampai hari ini ada dengan segala apa yang dia miliki. Dengan tujuan agar apa? Ketika dia sadar segala yang dia miliki ini bukan hanya bagi dirinya. Karena firman mengajarkan bagi setiap umat Tuhan untuk jadi kesaksian. Berapa lama kita baca yang mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga? Siapa yang telah jadi jemaat 5 tahun? Angkat tangan. Enggak ada? 10 tahun angkat tangan. 1 tahun angkat tangan. 1 tahun? 1 tahun? Atau baru lihat mempersiapkan jemaat yang kudus baru hari ini?
Hah? Bertahun-tahun kita lihat mempersiapkan visi misi dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi gereja Tiberias Indonesia. Agar apa? Agar jemaat benar-benar sadar bahwa dia telah ditebus, harganya sudah lunas. Dia milik kerajaan Allah. Dikuduskan untuk dipisahkan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang yang tinggal bersama dengan Tuhan akan sadar kemampuan, kekuatan, kuasa, berkat, mujizat, hikmat, marifat, pertolongan, keberuntungan menyertainya sampai Lamanya. selamanya. Yang seharusnya dalam segala kesadaran yang dia miliki, dia akan terus dapat mengucap syukur. Ada amin. Dan orang yang mengucap syukur, Bapak Saudara, hidupnya akan bisa dilihat tetap naik, bukan turun. Saya punya banyak pengalaman dalam segala berserah ya dalam Tuhan, Bapak Saudara, terutama dalam masa pandemi ini. Banyak orang pikirnya, lu kayaknya nolak-nolak pelayanan. Saya bilang bukan nolak-nolak pelayanan, saya punya prioritas. Saya punya anak 3. Tahun lalu saya bisa tinggal di Medan 6,5 bulan karena anak-anak gak sekolah, oke aman. Tapi ketika anak-anak pulang, anak-anak harus sekolah, saya harus pulang lagi. Saya nggak bisa pergi-pergi ninggalin anak. Siapa yang jemput anak saya? Saya bilang gitu. Nanti jangan-jangan pas saya pulang, anak bilang, Ma, ada om cariin mama tuh. Kan kalau nggak pulang-pulang bisa gitu, Pak Bu. Benar nggak? Ya kan? 6 bulan aja, anak saya udah mulai lupa nelfon. Ya lupa nelfon. Kalau awal-awal, Pak, ayo dong cepat pulang dong. Ben kangen nih. 3,5 bulan lewat, udah lupa. Main game terus. 6 bulan setengah, apalagi. Jangan-jangan saya nggak pulang 1 tahun, ya kan? Pas saya ketok pintu rumah, Shalom, Ben keluar. Om, cari siapa om? Kan repot Bapak Saudara. Saya bilang saya punya prioritas. Sehingga makanya saya jarang keluar kota lagi. Setelah di Jakarta pun ditawari pelayanan ini, saya bilang nggak bisa. Saya pagi itu jemput anak, jagain anak yang paling kecil sampai kakak-kakaknya pulang sore, gitu. Saya kepala rumah tangga kalau di rumah, Bapak Saudara sekalian. Yang jaga anak kemana-mana, jaga anak. Gitu. Dan ketika dikasih pelayanan, saya bilang bukan saya nolak-nolak, saya nggak pernah nolak berkat Tuhan. Tapi saya tahu prioritas dengan benar. Karena orang ketika diberkati dengan setiap pengetahuan yang benar, dia akan berjalan dalam kebenaran. Dan orang yang berjalan dalam prioritas, jangankan saya tanya istri, tanya anak saya, berkat itu nggak pernah berkesudahan, Bapak Saudara sekalian. Itu kebenaran. Iya. Itu kebenaran. Sampai bulan apa kemarin? Oktober apa? Ini orang yang kasih saya baca itu ketika di kereta dari Semarang ke Jakarta. Gitu. Dia bilang begini, 3 hari Tuhan bicara terus dengan keras. Saya bilang, bro, saya nggak doa spesifik you kasih air. Saya bilang begini. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan siapapun Tuhan bisa gerakkan. Karena saya manusia ciptaanmu, tidak bisa memaksamu. Kalau Tuhan mau kasih dari A, saya nggak bisa paksa dari C. Kalau Tuhan mau kasih dari G, saya nggak bisa paksa dari Z. Ada amin. Tuhan bisa kasih dengan lewat siapapun berkat-berkat itu. Kayak di Medan, Bapak Saudara, saya cuma diajak doain itu tuh, lahan, doain lahan begitu, kebun. Pagi hari dijemput 6:30, jalan 2 jam ke kampung begitu. Itu di kampung lewat batu-batu, sampai di tempat ya kan, duduk-duduk, ada dusun nggak ada lampunya, itu duduk-duduk habis makan seadanya, doain itu kebun, habis doain kebun ngobrol-ngobrol lagi, 4:30 sore pulang, sampai di Medan jam 6:30, jam 7 malam. Habis itu diajak makan di, ya bukan restoran besar kayak Solaria begitu, makan di situ, habis makan begitu, nggak ada tanda-tanda mau kasih apa enggak. Sampai di mobil jalan nih, itu cuma yang ajak saya yang punya kebun itu, sampai di rumah dia cuma WhatsApp, Pak nomor rekeningnya kirim ya, dia bilang begitu. Pagi-pagi Bapak Saudara sekalian, saya terima berkat itu berapa? 15 juta. Bayangin, 15 juta. Saya langsung kirim istri, dapat berkat, nolkan lagi. Nolkan. Istri saya terkaget-kaget, beneran. Pak berkat dari sini, saya bilang, Tuhan tuh bisa berkat lewat siapapun saya bilang begitu. Mama pasti nggak tahu kan ini berkat dari siapa. Iya, karena memang Tuhan bisa berkarya dari A sampai Z kalau menurut abjad. Kalau menurut angka, dari 0 sampai berapa tuh nggak akan terhitung. Ada amin. Amin. Saya pernah di teras kota, dulu masih teras kota, habis khotbah, ya. Lagi doain orang. Tuh Bapak ngapain tadi doain? Cuman kasih amplop di mana? Nggak dikatakan, masukin jas, dia pergi. Sampai sekarang saya nggak tahu tuh Bapak siapa, namanya siapa saya nggak pernah tahu. Mirip-mirip kayak di Banjarmasin.
Sama orangnya kayak begitu. Tiba-tiba datang ke mimbar, taruh di jas, pergi dia. Saya kasih istri 2 juta. Nggak ada yang tahu berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Dan penambahan itu bukan hanya bicara finansial. Kenapa? Coba hitung-hitung kerohanian kita. Sejak kita terima Yesus sampai hari ini, berapa banyak ayat yang Tuhan telah kasih dalam hati pikiran kita untuk kita bisa semakin tahu. Ada amin. Amin. Tujuannya agar apa? Iman kita bertumbuh. Tapi banyak orang dengan menerima ayat tidak pernah dihafalkan kembali. Nah, ini hanya tersimpan tanpa jadi berkat. Padahal setiap ayat kebenaran firman, Tuhan mau membangun iman percaya. Sehingga kita bertumbuh dalam Dia dan meraih apa yang Tuhan janjikan benar-benar digenapi. Karena dalam kehidupan orang percaya, kebaikan Tuhan itu kita bisa lihat dengan sempurna. Dan sulit kita melupakannya. Karena Dia adalah Allah yang sungguh amat baik dan teramat baik. Kalau engkau masih bisa sehat, nyatakan syukurmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kesehatan bukan hanya bagi dirimu sendiri. Ayo bermurah hatilah seperti Allah bermurah hati memberikan kesehatan bagimu. Kalau engkau diberikan pengetahuan yang berlimpah, percayalah pengetahuan itu bukan hanya bagi dirimu. Bagikan pengetahuan itu sesuai waktunya Tuhan bagi banyak orang. Sehingga engkau mengangkat orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada amin. Kalau engkau telah diberkati dengan finansial yang begitu berlimpah, percayalah finansial itu bukan hanya bagi dirimu. Tapi Tuhan mau memakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Nanti baca dalam kitab Ulangan, saya lupa pasal berapa itu. Orang Israel ketika dia punya kebun, baik itu kebun anggur, kebun gandum, begitu. Ketika ada orang memetiknya dan mau memakannya, dia nggak boleh tahan orang itu atau hentikan orang itu. Karena janji Tuhan berkata, kalau orang mau makan apa yang hasil tanahmu, makan di tempat itu. Tapi mereka tidak boleh kantongi. Gitu. Lalu saya berpikir begini, kalau seseorang yang punya ladang itu ada di pinggir jalan, di mana jalan itu menuju kepada Yerusalem, dan di mana hari Paskah dan hari Paskah, Bapak Ibu Saudara, di mana orang Israel perlu menghadap Tuhan di Yerusalem dan memberikan korban syukur, tapi mereka tidak membawa apa-apa dan lapar pada saat di posisi ladang itu. Dan orang pergi ke Yerusalem, jumlah bangsa Israel kan bukan 100 doang, bukan 1000 doang, jutaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba ada orang 1000 berhenti di ladang itu. Apa enggak habis tuh ladang? Benar enggak? Tapi janji Tuhan, mereka pasti tetap diberkati. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa pikirkan cara Tuhan. Nggak bisa pikirkan. Seperti halnya Elia datang kepada janda di mana? Sarfat. Isi buli-bulimu, tuangkan, nggak pernah habis. Sampai apa? Sampai semuanya penuh. Sampai semuanya penuh. Saya ada satu kesaksian dan Pak Denny di Semarang itu tahu. Saya diminta doain kantornya begitu. Saya cuma bawa 1 minyak, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 minyak. Itu minyak udah habis. Kalau secara logika dituang lagi itu udah nggak ada. Tapi itu luar biasa. Saya sampai merinding waktu itu. Itu dituang terus sampai selesai pengurapan, baru berhenti. Baru berhenti. Gitu. Saya juga bilang sama Pak, lihat Pak Denny, ini harusnya udah habis. Saya pegang begini, saya keliling. Saya kasih lihat orang yang punya kantor itu. Ini udah habis nih. Harusnya kan tinggal kalau udah habis tinggal tes gitu ya. Ini udah habis, ngalirnya kayak masih penuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kan kalau minyak ini dituang gini kan terus ngalir itu. Ya kan? Gitu ya, penuh terus gitu. Gini tuh. Ini kayak begini, terus sampai selesai. Padahal minyaknya udah nggak ada di sini. Karena saya bukan bikin begini, bikinnya begini. Merinding saya. Saya bilang, Pak Den, ini mujizat bukan buat saya bilang. Ini mujizat buat Pak Denny, saya bilang. Ya Pak Denny orang Semarang maksudnya. Ya kan? Kenapa? Tuhan mau memperlihatkan bahwa Tuhan tuh hidup. Tuhan tuh hidup, Tuhan penuh kuasa. Itu ayo bangun kepercayaan. Jangan mengandalkan manusia, saya bilang. Kalau Tuhan sudah kasih kepercayaan yang besar, Tuhan bersama Tuhan, Pak Denny bisa melipat kali gandakan dengan sempurna. Asal apa? Asal mau mengembalikan kembali, menggunakannya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin dapat bersuka cita di dalam Dia. Maka jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan.
Dia selalu hadir Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Apa masalahmu? Apa kebutuhanmu? Doa. Karena dia tidak pernah meninggalkan. Dia akan menyatakan kuasa kemuliaannya dalam kehidupanmu. Apalagi masuk tahun yang baru ini. Dia mau membuatmu bersuka cita. Tujuannya agar apa? Agar setiap kita bisa terus percaya di dalam dia. Tidak melangkah tertipu oleh muslihatnya iblis. Tapi senantiasa bisa terus menggunakan segala berkat kuasa kasih yang terus sempurna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang diberkati berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu yang selalu sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang tidak pernah letang oleh waktu. Walau ada tantangan, ujian, masalah, tapi janjimu berkata, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang akan senantiasa memberikan jalan keluar tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami bisa melihat dalam perjalanan hidup kami, ada tantangan, ada ujian, masalah, tetapi Tuhan pun senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik, yang di luar akal batas pikiran kami, itu yang Tuhan sediakan. Sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada sore hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami terus membangun iman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga yang keluar dari hati pikiran kami, dari lidah bibir kami, bukan lagi bentuk kekhawatiran, bukan lagi bentuk ketakutan, bukan lagi bentuk kebimbangan, bukan lagi bentuk dosa, tapi senantiasa bentuk ucapan syukur yang berlimpah. Karena kami sadar, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena Engkau, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu ya Allah. Dengan tujuan ketika kami sadar dan terus dapat mengucap syukur, kami pun sadar Tuhan Yesus, segala yang Engkau sediakan tujuannya agar nama-Mu tetap diagungkan dan ditinggikan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin kami jadi kesaksian yang hidup lewat segala kuasa kasih yang Tuhan terus limpahkan. Sehingga seperti halnya Engkau Allah yang bermurah hati bagi kami, biar segala kemurahan hati-Mu kami bisa juga bagikan bagi banyak orang. Dengan tujuan mereka pun menyadari Engkau adalah Allah yang hidup, menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh amat baik, yang punya kerinduan setiap kami benar-benar kumpul di bumi, kumpul dalam kerajaan surga. Meteraikan firman-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. Jangan biarkan kami melupakannya. Dan biarlah masuk tahun 2024 kami mulai terus dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Tidak lagi membiarkan setiap firman yang Tuhan tabur dengan sia-sia hilang begitu saja. Tapi biarlah kami punya komitmen yang baik Tuhan, yang baru. Kalau setiap kebenaran firman yang Tuhan tabur, kami mau menyimpannya dalam hati pikiran kami, sehingga menjadi satu dasar iman yang semakin hari semakin teguh, semakin kuat, semakin besar, semakin dapat berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, hamba berdoa biar setiap kali yang telah mendengarkan firman, sukacita-Mu penuh atas kami, ucapan syukur penuh dalam nama Tuhan Yesus, dalam hati pikiran kami bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus.